Halo para subscriber, hari ini kami pergi ke Chernobyl. Penyelidikan kami membawa kami ke tempat paling radioaktif di planet ini. Kami yakin bahwa zona eksklusi menyimpan rahasia yang berkaitan dengan bahan bakar radioaktif. Oleh karena itu, kami harus mencapai danau radioaktif untuk melakukan magnet fishing di Chernobyl dan mengungkap semua rahasia tersebut. Peta tua ini akan menunjukkan jalan yang benar bagi kami melewati Chernobyl. Kami berada di sini, kami harus melewati PLTN Chernobyl. Dan kemudian kami akan mencapai tujuan kami. Hari ini saat melakukan magnet fishing, kami akan menemukan banyak sekali rahasia di danau radioaktif. Mungkin di sana ada puing-puing reaktor atau senjata yang menyeramkan. Semua ini di episode hari ini akan membantu kita mengungkap misteri roti terbang. Jangan lupa like dan subscribe. Pastikan juga tulis komentar kalian jika kalian suka magnet fishing. Menyelinap ke danau radioaktif itu tidak mudah. Kita harus melewati banyak bangunan terbengkalai. Selain itu, sesekali kita bertemu patroli. Tapi meskipun begitu, kita berhasil sampai ke danau radioaktif. Ini dia teman-teman, lihat tanda radiasi. Dan di sini kita akan melemparkan magnet kuat milikku. Hari ini aku juga membawa alat penghitung Geiger. Jadi, semua yang kita ambil dari danau ini akan kita periksa radiasinya. Ada yang nyangkut. Aku sengaja bicara pelan karena sepertinya aku melihat entah itu tentara bayaran atau tentara. Aku tidak tahu. Gila, lihat ada gelembung-gelembung. Waduh, semoga saja semua ini tidak radioaktif. Teman-teman, ini temuan pertama kita hari ini. Ini kan masker gas. Wow, gila juga. Lihat, masker gasnya ada tepat di dalam danau radioaktif. Ini kayaknya rusak di sini. Serem banget bentuknya. Coba, ayo kita coba pakai. Bau banget ya. Semoga aja ini nggak radioaktif. Harus dicek dulu. Lihat, di sini tingkat radiasinya sudah agak meningkat. Dan di sini, sial. Aduh, semoga ini tidak terlalu berbahaya. Teman-teman, tulis di kolom komentar, sebenarnya aman nggak sih mancing magnet di sini atau tidak? Oke, ayo kita lempar lagi. Kita lihat apalagi yang ada di sini. Saya ingatkan teman-teman, di sini kita ingin mencari sesuatu yang berhubungan dengan bahan bakar jet radioaktif. Itulah bahan bakar yang digunakan oleh roti terbang yang sedang kita cari. Ya, benar. Kalian tidak salah dengar. Mungkin danau yang paling reaktif dan radioaktif ini menyimpan rahasia yang berhubungan dengan roti yang benar-benar bisa terbang dan sedang kita cari. Saya merasakan sesuatu berat lagi. Ya, kali ini temuannya berat. Waduh teman-teman, bagaimana kalau ini adalah bagian dari reaktor? Bagaimana kalau ini sesuatu yang berhubungan dengan radiasi? Semua ini bisa saja berbahaya. Waduh, sebenarnya berada di sini dilarang. Jadi, jangan sekali-kali meniru saya. Lebih baik kalian cukup berlangganan saja. Lihat, sekarang bahkan di air pun terlihat ada sesuatu di sana. Waduh, semoga saja tidak lepas. Gila, lihat deh, talinya kencang banget. Kita benar-benar menarik sesuatu yang besar. Gila, aku nggak tahu yang hijau itu cuma sungai biasa atau itu juga ada hubungannya sama radiasi. Teman-teman, siapa yang benar-benar paham? Siapa yang benar-benar stalker? Siapa yang ngerti? Tulis di komentar ya. Nah, sudah mulai kelihatan sesuatu. Lihat, kayak ada pipa besar banget. Wah, itu berbunyi banget. Atau mungkin itu semacam drum ya. Waduh, lepas juga. Dengar, aku harap itu bukan drum limbah radioaktif atau semacamnya. Ya sudah. Stop. Sudah berdiri, nyangkut. Waduh, kosong ternyata. Tapi mungkin ada sesuatu lagi di dasarnya. Gila banget. Sekarang benar-benar kosong. Teman-teman, lihat ini. Ini tanda radiasi. Sepertinya aku benar. Sepertinya di tong ini pernah ada limbah radioaktif atau sesuatu yang lain. Lihat, tongnya sampai keropos karena radiasi. Gila, ya di sini sudah kosong. Tapi aku nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Kalau kalian tahu, tulis di komentar bagaimana ini bisa berhubungan. Bagaimana kalau bahan bakar radioaktif yang kita cari itu sebenarnya ada di dalam situ. Sekarang sudah tumpah ke dasar danau yang menyeramkan ini. Oke, ayo lanjut. Tunggu, kameramen, lihat deh, itu ada patroli ya. Iya beneran, ada seseorang yang jalan di sana. Dia bawa senjata atau gimana, tapi sepertinya dia nggak lihat aku. Oke, ayo lanjut lempar lagi.
Selagi masih ada kesempatan, tapi kita nggak bisa lama-lama di sini teman-teman. Aku sendiri nggak tahu, ini bukan cuma soal aman atau enggaknya, tapi juga soal legal atau enggak. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Soalnya masuk ke sini tuh susah banget. Aku ngerasa ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut lagi. Kali ini nggak berat sih, tapi udah kelihatan tuh. Opa, itu apa ya? Ada sesuatu yang merah. Oh, lepas. Pas banget di pinggir. Teman-teman, ini kan helm pemadam kebakaran. Kalian tahu cerita yang berhubungan dengan PLTN Chernobyl dan para pemadam kebakaran? Jadi, saat bencana itu terjadi, semua harapan ada pada para pemadam kebakaran. Mereka memadamkan api radioaktif itu. Bahkan, mereka punya sebutan khusus. Penghancur, destruktur. Saya lupa, pokoknya ada hubungannya dengan mereka yang menangani masalah radiasi. Mereka punya sebutan khusus. Kalau kalian tahu dan kalian pintar, tulis di kolom komentar ya. Komentar yang kalian menarik akan masuk ke video berikutnya. Sekarang kalian bisa lihat komentar dari para subscriber favorit saya. Jadi tulis komentar kalian, ayo tulis. Aduh, saya juga pernah dengar kalau barang-barang milik pemadam kebakaran yang ditemukan di dekat pembangkit listrik Chernobyl itu paling radioaktif, paling berbahaya. Barang-barang itu sama sekali tidak boleh dipakai. Ih, barang-barang itu juga bau banget. Sini, kita masih punya beberapa temuan. Tapi belum ada yang berhubungan dengan bahan bakar yang sedang kita cari. Atau dokumen rahasia. Berkas-berkas yang bisa menuntun kita ke penemuan utama kita. Yaitu roti terbang itu. Gila juga ya. Temuan yang ini lebih berat. Nih. Iya teman-teman. 100%. Aku merasa ada sesuatu yang narik. Mungkin ini yang kita cari. Nih. Apa itu? Ada semacam besi, lihat. Ada semacam lapisan hijau berjamur. Gak jelas. Dan di sini seperti revolver. Ada semacam silinder untuk batang-batang. Gimana teman-teman? Menurut kalian ini radiasi? Gila banget, persis kayak di film-film. Radiasi hijau yang bercahaya. Ingat nggak? Aku pernah cerita soal alat penghitung Geigerku. Ayo kita cek seberapa radioaktif benda ini. Dan kita bandingkan dengan masker gas dan helm yang sudah kita ukur. Sebagai perbandingan, kita cek yang ini juga. Nah, lihat. Di level maksimal ternyata nggak terlalu radioaktif kan? Memang ada bunyinya. Sekarang kita cek helm pemadam kebakaran. Wah, ini lebih tinggi radiasinya. Sekarang benda hijau aneh ini. Wah, gila teman-teman. Parah banget. Radiasinya tinggi sekali. Ini benar-benar ekstrim. Mungkin ini memang bagian dari reaktor. Di sini dimasukkan batang-batang uranium kecil itu. Dan ini semacam pembuangan dari mereka. Mereka hancur saat bersinar hijau. Gila, keren ya. Mungkin ini adalah temuan pertama kita yang berhubungan dengan bahan bakar radioaktif. Sudah kubilang operator, tapi kamu bilang tidak, percuma kita kesini. Aku sudah bilang. Sudah, jangan lebay, ada satpam yang lewat di sana. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Kamu bercanda ya? Aku dengar lagi cerita-cerita bohongmu. Sudah, gak diam, ini bukan cerita bohong. Aku menemukan bagian pertama yang berhubungan dengan bahan bakar jet. Kita harus terus mencari. Drum ini semua adalah temuan radioaktif yang asli. Dan kita akan segera menemukan bahan bakar untuk sibukan kayak itu. Это все настоящие радиоактивные находки, и мы топливо скоро найдем для буханки. Ya, itu semua radioaktif dan sangat berbahaya, paham? Tentu saja, aku paham. Kita boleh berada di sini? Ya, boleh saja. Aku pakai kostum. Aku terlindungi dari radiasi. Kamu memang punya kostum, tapi kamu tidak punya masker gas. Memangnya itu perlu? Tentu saja, itu perlu. Ayolah teman-teman, buat apa masker gas untuk radiasi? Tulis komentar kalian ke operator. Ya, aku memang punya satu, tapi itu sudah rusak dan juga radioaktif. Aku punya tugas. Lagi pula, lihat, penjaganya sudah pergi. Dia sudah tidak ada. Dia cuma lewat saja, aku juga nggak tahu. Dan semuanya baik-baik saja atau begini saja. Kalau para komentator, para subscriberku memang pintar, biar mereka tulis komentar. Dan teman-teman, kalau kalian masih nonton dan belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau kalian suka mancing magnet dan ingin lihat lebih banyak tempat yang unik. Wah, ini berat banget. Ini benar-benar berat sekali. Panas banget kerja pakai kostum radioaktif ini. Lihat tuh, ada sesuatu datang. Wah, iya. Lihat, ada sesuatu yang besar. Bentuknya kotak. Ini semacam kotak militer atau apa ya? Wah, lepas. Ayo, kameramen, sini, bantu aku. Ulurkan tanganmu. Ayo. Tarik. Lihat, ada kotak aneh di sini.
Berkarat aneh. Apa ini? Apa ini? Ini bukan kotak, lihat. Ini brankas. Ya, ini sepertinya militer atau semacamnya. Semoga ini tidak terlalu radioaktif. Oh, brankasnya berat sekali. Kalau ini benar-benar brankas radioaktif, teman-teman, ini bisa dibuka. Lihat, di sini ada lubang kunci. Jadi, kita harus coba membobolnya. Nanti kita urus ini, oke? Soalnya penjaganya bisa saja kembali sekarang. Sekarang tidak ada waktu untuk membobolnya. Tapi saya akan membobolnya dan menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalam brankas radioaktif ini nanti di akhir video. Jadi, tetap di sini, tonton terus. Sekarang saya harus buru-buru melempar magnet lagi. Apa? Dia belum kembali, operator. Aman di sana? Coba lihat. Saya benar-benar takut. Bagaimana kalau dia mendengar kita saat kita berisik di sini memancing dengan magnet? Gak ada siapa-siapa. Nggak ada? Nah, sudah. Aku sudah bilang, semuanya aman. Memancing dengan magnet di danau radioaktif itu aman. Lihat, lagi-lagi dapat barang berat. Dengar, tahu nggak? Menurutku, danau ini memang gak jauh dari pembangkit listrik kan? Mungkin saja barang-barang yang berhubungan dengan itu dibuang ke sini. Atau mungkin penyusup lain melakukan sesuatu di sini. Sekarang kita ambil lagi temuan lain dan kita lihat. Nih, lihat. Ih, banyak banget nemutnya. Dan semua ini mungkin juga radioaktif. Gila, lihat deh. Lihat, sepertinya ini buat menutup aliran pemanas atau semacamnya. Atau mungkin malah pendingin. Tuh, lihat. Ini masih berfungsi. Di dalamnya itu bisa dibuka. Iya, benar-benar seperti katup. Buat buka tutup sistem pendingin reaktor mungkin. Ih, lihat, lintah radioaktif. Gila. Kalau dia menggigit kamu bakal berubah jadi zombie radioaktif. Iya. Enggak. Kenapa? Karena aku nggak tahu. Terus, gimana kalau kamu digigit lintah radioaktif? Itu menjijikan. Kamu bakal berubah jadi lintah, itu aja. Sial, aku nggak mau jadi lintah. Oh iya, itu terlempar agak jauh. Opa. Dapat. Masuk. Pokoknya banyak banget yang dibuang ke danau radioaktif ini, teman-teman. Mungkin aku orang pertama yang mancing pakai magnet di sini. Dan untuk konten eksklusif seperti ini, kalian wajib kasih like 100%. Yuk kita kumpulin 10.000 like di video ini. Kalau tercapai, aku bakal lanjut petualangan di perairan radioaktif. Lihat deh, ini yang aku pikirkan. Apa ini motor? Bukan. Ini kursi roda. Bukan. Apa ini? Ini sepeda, teman-teman. Ini sepeda radioaktif dari Chernobyl. Penasaran, bisa nggak ya naik sepeda ini? Oh, ini bisa jalan. Sial. Di semak-semak sini ada bekas kotoran. Bekas kotorannya radioaktif. Jangan masukkan bagian kalau aku jatuh ke bekas kotoran itu, paham? Pasti akan aku masukkan. Diam. Ayo, lanjut lempar lagi. Pada akhirnya, semua ini tetap tidak memberi kita informasi lebih tentang bahan bakar radioaktif, tentang pengembangan rahasia yang dilakukan di sini. Sia, kali ini aku nyangkut sesuatu yang ringan. Nah, lihat, ada gelembung, berarti magnetnya nggak kosong. Tuh, lihat. Opa, ada apa di sana? Nggak ada apa-apa. Ternyata ada. Lihat deh, gila. Kamu kenapa? Gila ya? Sekarang kita benar-benar harus cabut nih. Ini udah jadi pertanda kalau kita nggak boleh ada di sini lagi. Kenapa? Soalnya itu berbahaya. Dulu di sini, para penyusup pernah berkeliaran. Mereka bawa pistol sebesar ini. Sepertinya ada yang membuangnya sebagai barang bukti. Makanya sekarang sudah tidak ada sisanya. Lihat, pistolnya berkarat banget. Kelihatan menyeramkan. Serius, ini pistol penyusup. Dor, sayang sekali pistolnya rusak. Padahal bisa dipakai buat nembak kaleng atau yang lainnya. Iya, ayo kita pergi dari sini. Enggak kok, lihat saja. Gak ada siapa-siapa. Ayo, lempar beberapa kali lagi, lalu kita ganti lokasi. Wah, panas banget. Semoga ini bukan karena radiasi yang membakar gue. Lihat, matahari radioaktifnya nyengat parah. Di tempat kalian, gimana cuacanya? Kasih tahu di kolom komentar ya. Komentar paling unik, bakal gue kasih love di komentar. Pastinya. Wah, lagi nih, lihat. Berat. Ya, nggak paling berat sih. Kadang gue juga pernah narik tank dan semacamnya. Tapi di sini ada sesuatu. Tuh lihat, ada besi-besian. Wah, hampir aja lepas. Kayaknya ini juga salah satu bagian dari reaktor. Cek helm dulu. Iya, ada radiasi ya. Atau yang ini.
Iya. Ini pasti banget bagian dari reaktor, teman-teman. Soalnya, lihat, benda ini radiasinya sama persis kayak yang tadi. Gila, iya, ini semua bagian dari reaktor. Kita sudah sangat dekat dengan jawabannya. Ingat, aku pernah janji akan membuka berangkas ini untuk kalian. Mungkin di dalamnya ada dokumen-dokumen yang bisa memberitahu kita tentang ini, tentang rahasia PLTN Chernobyl, atau mungkin tentang di mana bahan bakar radioaktif disembunyikan. Atau mungkin pengembangan teknis apa saja yang dilakukan di sana. Ayo, kita buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Setelah itu, kita lanjutkan memancing dengan magnet. Aku punya beberapa alat di sini. Sekarang, kita coba membobonnya. Baik, tapi kalian sama sekali jangan mencoba meniru apa yang kalian lihat. Membobol itu tidak baik dan melanggar hukum. Oh, berhasil. Berhasil. Sekarang kita coba lakukan ini. Via, ayo cepat, buru-buru. Sepertinya ada seseorang di belakang. Aku sudah dengar suara orang di sana. Ya, memang ada seseorang di sana. Berhasil. Sudah dibuka. Begitu. Opa, ini berangkas. Ini benar-benar berangkas. Lihat, apa ini? Artefak PLTN Chernobyl. Aku sudah bilang, kita dibawa ke sini karena ada rahasia tertentu. Dan mungkin di situ dijelaskan tentang bahan bakar radioaktif dan beberapa eksperimen. Tuh, lihat. Objek eksperimental, halaman 41. Arsip artefak PLTN Chernobyl. Sampel biologis, objek eksperimental. Mungkin inilah yang kita cari. Oh, gambar rancangan reaktor. Dan di sini apa? Distorsi ruang. Kenapa semuanya terlihat merah? Semoga saja itu bukan radiasi. Wah, mungkin inilah yang kita cari di sini. Gila, iya, aku benar. Lihat, di sini ada informasi tentang bahan bakar, tentang roti, tentang bahan bakar dan batang-batangnya. Aku benar. Nah, sekarang kamu percaya sama aku kan? Apa? Oh, itu tentara itu. Dia kembali ya. Di mana sepedaku? Kasih aku sepedanya. Diam, aku ambil dokumen-dokumen ini, teman-teman. Ayo, harus. Sial, dia lari. Ayo, sudah, kita pergi dari sini. Lari. Kayu. Ayo, teman-teman, jangan lupa subscribe. Lari kameramen, lari. Kamu bercanda ya? Ayo, kasih 10.000 like dan kita akan lanjutkan penelitiannya. Lari. Ayo, lari. Teman-teman, sudah teman-teman. Terima kasih semua sudah menonton. Cepat.